mengenai asset wellness, di mana salah satu fungsinya adalah untuk mengutilisasi bagaimana kita menjalankan ISO 55001 ini. Jadi sampai ketemu Sobat Tiara di ngobar-ngobar selanjutnya, dan terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu. Bye-bye. Ya, oke. Yang tetap. Nah, sejak 2008 itu mulai umum dipergunakan sebagai standar untuk penerapan manajemen. Nah, kemudian PAS 55 ini oleh organisasi ISO diadopsi, dan kemudian di tahun 2014 muncullah yang namanya ISO 55000 series, ya, 55000, 55001 dan 55002. Nah, kenapa standar ini muncul pada awalnya? Memang kalau kita bisa lihat yang tertera di layar, kalau kita bandingkan dengan berbagai jenis industri gitu ya, itu ada industri, kalau kita bandingkan, kita lihat dari sisi konsekuensi downtime dan nilai dari aset fisik, itu ada beberapa jenis industri yang memang lebih tinggi dari yang lain. Maksud saya, sudah harganya investasinya mahal banget gitu ya. Sekali mati, konsekuensinya juga mahal banget. Nah, di situ yang menempati urutan teratas itu biasanya industri seperti power generation, oil and gas, petrochemical, ya, pabrik semen, pabrik kertas, pabrik baja. Nah, pertambangan itu biasanya karena investasi yang mereka keluarkan besar dan mahal sekali, dan risiko kalau alat tersebut rusak juga tinggi sekali, maka mereka membutuhkan sebuah sistem manajemen yang kokoh gitu untuk bisa memastikan bahwa aset-aset mereka itu beroperasi sesuai dengan harapan. Kira-kira kayak gitu. 55000 sendiri, ISO 55000 ini sendiri, kalau Bapak lihat bentuk Bapak mendownload atau membeli dari organisasi ISO, itu terdiri dari 10 klausul. Nah, 10 klausul tersebut 1 sampai 3 itu lebih kepada definisi, ya. Biasanya yang dilihat requirement itu dari klausul 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10. Jadi ada di dalamnya konteks organisasi, kepemimpinan atau leadership, perencanaan, support, operation, performance evaluation, dan improvement gitu. Jadi 55000 ini mengharapkan semua perusahaan yang comply itu memang mulai dari apa sih tujuan didirikan perusahaan tersebut, apa maunya para stakeholder, kemudian bagaimana caranya tujuan aset tersebut bisa align dengan tujuan apa yang diinginkan oleh shareholder, kira-kira kayak gitu. Kalau klausul-klausul sebelumnya itu related terhadap cuman penjelasan gitu ya. Iya, klausul 1, 2, 3 itu hanya penjelasan definisi dan tapi kalau kita mau melakukan audit atau assessment terhadap ISO 55001 itu biasanya dari klausul 4 sampai klausul 10. Nah, biasanya kalau kita melakukan audit atau assessment, salah satu metode pengukuran yang dipergunakan itu yang kita sebut maturity level. Maturity level ini sudah dipakai sejak sebelum 55000, bahkan sejak PAS 55. Yang PAS 55 tadi ya? Ya, dan mirip-mirip lah dari 1 sampai 5 juga. Dari sini kelihatan bahwa semangatnya 55001 ini memang mendorong implementasi. Maksud saya begini, dia mengarrange nilai maturity itu mulai dari yang paling rendah, yaitu tidak paham sama sekali, ya, unaware, ya. Kemudian yang level di atasnya itu apabila semua prosedur sudah tersedia, yaitu in place, gitu ya. Dan level ketiga itu apabila semua prosedur yang tersedia terkait sama aset tadi sudah dijalankan, dijalankan gitu ya. Nah, tapi dia juga memastikan kalau mau naik level lebih tinggi lagi, prosedur tersebut selain dipergunakan oleh masing-masing bidang, juga informasi yang dihasilkan ditransaksikan ke fungsi berikutnya. Itu yang disebut dengan transaksi atau level 4. Dan yang terakhir kita bisa bilang itu sudah paling tinggi levelnya apabila sudah ada siklus continuous improvement di situ.
Oh, Jadi sudah ada hasil yang kita dapatkan dari penerapan manajemen aset. Ya, itu kira-kira secara umum Pak 55.000 seperti apa. oke. Berarti dengan maturity level ini kita bisa ngukur ya Pak? Betul. Apakah memang suatu perusahaan itu comply atau tidak gitu ya? Betul. Jadi kalau tujuan perusahaan tersebut hanya untuk sertifikasi, sebenarnya nilai compliance-nya itu tidak terlalu tinggi persyaratannya. Ya. Jadi di antara in place sama in use atau sekitar 2,7 itu sudah bisa lulus sebenarnya. Ya. Tapi nanti saya bisa tunjukkan di slide-slide terakhir, ada nilai tambah yang sebenarnya sangat luar biasa apabila kita pursue atau kita mengejar terus tidak hanya in place atau in use, tidak hanya pengakuan sekedar sertifikasi, tapi juga kita implementasikan 55.001 tersebut. Benefitnya selain sertifikat itu ya? Iya, Oke, itu yang paling besar sebenarnya. Terus perbedaan sebenarnya ISO 55.000 ini misalkan dengan ISO apa ya tentang manajemen gitu ya, quality management gitu 9.000 itu apa ya Pak? Kenapa harus 55.000 gitu? Ya, kembali lagi ke slide yang saya sebelumnya tadi Pak. Jadi kalau kita bicara ISO 9000, kalau kita bandingkan head to head, jenis-jenis klausulnya, nama-nama klausulnya mirip sebenarnya. 9.000 sama 55.000. Cuman ada 1-2 klausul aja yang spesifik membedakan. Tapi di situ 9.000 itu bisa dipakai untuk semua jenis usaha, ya, semua jenis usaha. 55.000 meskipun bisa juga sih kita terapkan di hampir semua jenis usaha, tapi ini lebih concern kepada usaha yang bergantung kepada asetnya untuk bisa menjalankan atau bisa mencapai tujuannya. Oke. Yang punya aset. Yang punya aset, betul. Nah, jiwanya 55.000 sebenarnya itu adalah aset fisik sebenarnya. Sesuai dengan 455 itu jelas banget. 455 itu mulai dari physical asset management. Tapi begitu kelihatan mata gitu aset fisik ya. Cuman begitu masuk 55.000 sama organisasi ISO agak sedikit diperluas. Jadi diperluas tidak hanya aset fisik, tapi juga kalau misalkan perusahaan tersebut berbasiskan aset manusia gitu misalkan, atau berbasiskan aset finansial, bisa juga certified ISO 55.001. Cuman pengalaman kami menunjukkan bahwa yang paling besar value-nya apabila ingin certified 55.001 ini adalah perusahaan yang memiliki aset fisik nilainya besar. Kalau bicara dengan mengenai ISO 55.000 ini kan mungkin berbeda dengan ISO yang 9.000 gitu ya. Ada fokus juga tentang risk gitu ya Pak. Betul. Apa sih sebenarnya risk aset risk gitu di ISO 55.000 gitu? Ya, baik. Jadi risiko itu ada di semua ISO. 9.000 ada tentang risiko, 14.000, 18.000, 45.000, semua 50.000 ya energi manajemen ada juga mengenai risiko. Cuman memang di dalam 55.001 ini secara implisit, nggak eksplisit ya. Di situ yang dimaksud dengan risiko itu adalah risiko aset. Kenapa? Karena dari awal pada klausul 4 konteks organisasi itu dijelaskan di situ, di-require di situ bahkan ya, bahwa yang dimaksud itu adalah kita memenuhi permintaan stakeholder, mewujudkan keinginan stakeholder yang melalui aset objektif. Gitu. Jadi bagaimana aset ini bisa beroperasi, berproduksi untuk memenuhi nyambung dengan permintaan stakeholder. Jadi yang dimaksud dengan aset risk di sini untuk 55.001 memang lebih concern ke physical asset. Nah, pengukuran risiko sendiri memang di mana-mana sama ya, mau ISO 31.000 untuk risk management pasti risiko itu adalah konsekuensi dikalikan likelihood gitu. Pasti seperti itu. Ya. Cuman kalau kita bisa membedakan, kalau saya menggambarkan antara ini ada grafik yang menarik di depan ini, dari grafik sumbu Y-nya itu konsekuensi dan sumbu X-nya itu probability terjadinya sebuah kejadian gitu ya. Risiko itu ada yang membagi menjadi 3 gitu. Jadi risiko yang kuning yang paling atas ini adalah risiko yang sekali tapi besar gitu. Istilahnya dia itu train wreck. Train wreck itu kalau terjadi tabrakan kereta gitu misalkan ya, kali terjadi dampaknya kan luar biasa sampai ya itu risiko gitu ya, pesawat jatuh, gempa bumi, kesambar petir, terbakar, meledak, pelan meledak. Jadi sampai ketemu Sobat Tiara di ngobar-ngobar selanjutnya.
Dan terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu. Bye-bye. Ya, oke.